Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Narskatanti. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang KOSP. Apa itu KOSP? KOSP merupakan dokumen yang mencakup seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. KOSP mempunyai prinsip penyusunan. Yang pertama, berpusat pada pendidik dalam proses belajar mengajar. Ini harus dipahami keragaman potensi, tahapan, dan perkembangan masing-masing peserta didik. Lalu yang kedua, ada kontekstual. Ini menunjukkan ciri khas atau karakteristik yang sesuai dengan satuan pendidikan. Contohnya jika anak SMA, SMK ada pembelajaran seperti magang, karena anak SMK disiapkan untuk langsung bekerja. Yang ketiga ada esensial, menggunakan bahasa yang lugas dan ringkas sehingga mudah untuk dipahami. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan KOSP tak lepas dari peran pemangku seperti orang tua, organisasi, dan industri dari dunia kerja bagi anak SMK. Acuan kurikulum operasional satuan pendidikan mempunyai kerangka, dasar, dan struktur yang ditetapkan oleh secara nasional. Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya terdapat standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Visi misi karakter dari satuan pendidikan. Yang pertama, proses penyusunan KOSP bersifat tetap atau mengacu pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua, fleksibel atau dinamis. Ini mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Lalu ada juga komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama ada analisis karakteristik satuan pendidikan, yaitu analisis karakter satuan pendidikan dalam pengembangannya harus menampung semua aspirasi atau pendapat anggota untuk memenuhi dalam pemenuhan kebutuhannya. Lalu yang kedua ada visi misi dan tujuan. Ini harus dikomunikasikan secara jelas kepada satuan pendidikan supaya mereka dapat memahami dampak dari peran masing-masing terhadap pencapaian visi. Lalu yang ketiga ada pengorganisasian pembelajaran termasuk pola mengatur beban belajar atau muatan lokal pelajaran. Dan yang keempat ada perencanaan pembelajaran. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.